Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas DDM 2. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembuktian gitu ya, metode pembuktian. Minggu kemarin kita sudah belajar pembuktian jika dan hanya jika gitu ya. Jadi kalau kita membuktikan jika dan hanya jika, bagaimana nih kemarin cara membuktikannya? Kita harus buktikan jika P maka gitu ya. Karena P jika dan hanya jika itu bermakna jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi kita harus buktikan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Nah itu kalau kita punya dua pernyataan yang ekuivalen. Nah bagaimana kalau kita punya lebih dari dua pernyataan yang ekuivalen? Jadi kalau misalkan kita punya tiga pernyataan nih, tiga pernyataan ekuivalen, kira-kira kita butuh berapa pembuktiannya? Kita butuh berapa arah nih? Jadi artinya kalau misalkan kita punya tiga pernyataan ekuivalen, itu misalkan saya punya pernyataan P, tuh jika dan hanya jika Q, kemudian ini juga jika dan hanya jika E. Ya. Jadi kita ada tiga pernyataan di sini. Kira-kira gimana nih cara membuktikannya? Kalau yang jika dan hanya jika tadi, kita kan butuh membuktikan dua pernyataan bersyarat. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, kalau kita punya pernyataan tiga pernyataan ekuivalen, bagaimana nih? Ada yang bisa menebak? Kok hilang, Rek? Halo? Anybody home? Membuktikan 4 kali, Bu. Apa? Mungkin 4 kali. Empat kali? Oke, jadi artinya 4 kali itu kita membuktikan apa aja nih? Maksud dari 4 kali itu? jika P maka jika Q maka R, jika R maka P. Gimana? Jika P maka Q. terus? Jika Q maka R, Terus? jika R P. R? Jika R maka P, Bu. Ada 3 dong. Jika P maka Q, jika Q maka R. Oh iya, dia nggak ada 3. 6 kali, Bu. 6? Wih, banyak sekali. Gimana? Apa aja? Jika P maka Q, jika Q maka P, jika Q maka R, jika R maka Q, terus jika P maka R, dan jika R maka P. Wow, banyak sekali ya. Nah, oke, itu semuanya tidak salah. Jadi gini, kalau kita punya ini, apa artinya sih? Apakah ini berarti P jika dan hanya jika R juga? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi artinya kalau kita punya tiga pernyataan ekuivalen, ini juga bermakna selain P jika hanya jika Q jika hanya jika R, ini P juga jika hanya jika R gitu ya. Jadi misalkan di sini saya punya ini nih, 6 pernyataan ekuivalen. Nah, apa artinya pernyataan berikut ekuivalen? Ini artinya A jika hanya jika B, B jika hanya jika C, C jika hanya jika D, D jika hanya jika E jika hanya jika F, begitu juga
A dengan C, A dengan D, A dengan E, semuanya ini saling ekivalen. Artinya ekivalen itu apa? Kita punya, jadi misalkan kita punya matriks A, dia matriks invertible. Maka kita juga punya sifat kelima ini. Jadi kalau kita punya matriks invertible, maka determinannya tidak sama dengan 0. Nah, itu juga berlaku sama. Kalau kita punya matriks yang determinannya itu tidak sama dengan 0, maka pastilah A itu invertible gitu juga. Jadi itu artinya ekivalensi gitu ya. Nah, selain ini ya invertible kita juga punya bentuk echelon baris terreduksinya pasti dia berupa matriks identitas. Kalau dibalik juga berlaku sama. Kalau kita punya bentuk echelon baris dari matriks identitas dari matriks A itu identitas, maka A itu pasti determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian nanti kalau dilanjutkan, matriks A itu juga dia tidak mempunyai vektor eigen 0. Ini dia berupa vektor. Kalian alih sampai mana, Rek? Materinya? Ya, sampai itu barusan, Bu. Oh, ini barusan ya? Iya. Kemarin bahas itu. Oh, jadi artinya ekivalensi itu ini. Jadi kalau kalian punya matriks invertible, ya kalian punya kelima sifat ini. Atau misalkan kalian tidak tahu matriks invertible, tapi kalian punya bentuk echelon baris dari suatu matriks itu identitas. Ya, kamu pasti bisa menebak bahwa si A itu invertible. Kemudian kalau kita punya persamaan di sini, sistem persamaan, kita punya solusi tunggal dia. Kemudian jadi matriks persamaan ini, kalau kita punya AX sama dengan 0, maka solusinya pasti trivial. Dia hanya 0 saja solusinya. Nah, itu makna dari pernyataan ekivalen. Jadi dia bisa dikatakan setara gitu. Nah, karena kita punya banyak sekali ekivalensi di sini, artinya ini kan kita bisa membuktikan jika A maka B, jika B maka A, jika B maka C, jika C maka B, dan seterusnya. Gitu kan sangat banyak kan ya. Nah, di sini ada teknik pembuktian yang paling efisien, maksudnya paling efisien itu paling sedikit caranya. Jadi, untuk membuktikan teorema tadi, kita cukup membuktikan, jadi dari A ke B, kemudian dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, dari E ke F, dari F ke A. Nah, ini minimal banyaknya pernyataan bersyarat yang perlu kita buktikan untuk membuktikan 6 pernyataan ekivalen tadi. Ini. Nah, kenapa 6 ini cukup? Jadi ilustrasinya sebagai ini. Kenapa 6 pernyataan ini sudah cukup? Karena di sini ini sudah mewakili si ekivalensi 6 pernyataan tadi sebagai contoh. Mana nih yang menunjukkan? Ini kan kita punya A ke B. Kemudian B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke A. Nah, ini kan kita punya A ke B. Bagaimana nih? Apakah B ke A? Mana jaminannya? Nah, B ke A itu muter di sini. Dari B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke A. Kan kita punya silogisme. Kalau kita punya B ke C, C ke D, maka kita punya B ke D kan? Nah, B ke D, D ke E, maka kita punya BE. B E, BF, maka kita punya BF. BFFA, maka kita punya BA. Nah, itu kita berangkatnya dari sana. Jadi, rute ini, ilustrasi ini sudah mewakili untuk membuktikan si 6 ekivalensi tadi. Apakah ini satu-satunya ilustrasi untuk membuktikan ekivalensi 6 pernyataan itu?
Nah, tidak. Jadi ini tidak selalu kita mudah membuktikan dalam urutan ini. Jadi misalkan, contoh tadi ya, misalkan A ke B ini gampang membuktikannya. Nah, tapi dari B ke C, saya kesusahan nih, misalkan. Nah, boleh aja nanti diakali, jadi nggak harus B ke C, misalkan kamu punya A ke C. Tapi harus ada jalur B ke C-nya nanti. Dari mana? Mungkin muter ke A dulu atau ke D dulu boleh, silahkan. Sebagai contoh, ada ilustrasi lainnya di sini. Jadi ada ilustrasi 2 di sini. Nah, ini yang saya bilang, tadi misalkan ini kasusnya, F ke A ini saya nggak bisa nih. Atau A ke F. Jadi dari F ke A, kesusahan ini untuk membuktikan. Nah, akhirnya kita bisa mengilustrasikan yang lainnya. Artinya gini, saya punya A ke B, kemudian B ke A, B ke C, C ke D, D ke E ke B. Nah, F-nya ini dengan E, jika dan hanya jika. Jadi intinya antar huruf ini, antar pernyataan ini ada jika dan hanya jikanya. Jadi sebagai contoh, A ke B sudah ada. Nah, bagaimana dengan A ke F ini? A ke F diwakili oleh, gimana nih? Untuk A ke F ini diwakili oleh siapa? Kalau di ilustrasi ini. A ke F ini diwakili oleh siapa tuh? Itu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, terus E ke F. Sabar. Jangan cepat-cepat. A ke F ini diwakili oleh A ke ini aja. B. A ke B, kemudian B ke B, Bu. B ke C. D. C ke D, Bu. D, terus D ke D, Bu. E, kemudian Ke E. Sampai F. Gitu ya. Jadi A ke F ya diwakili oleh itu tadi. Nah, untuk F ke A-nya bagaimana nih rutenya? F ke E. F ke E. F ke E, kemudian Ke E, Bu. E ke B. ya, terus Ke B. E, Bu. E kemudian ke B. B. Terus kemudian sampai di A. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini semua terwakili nih. Dari A ke D pasti ada rutenya. Dari D ke A juga pasti ada rutenya. Jadi semua pernyataan ini sudah ada jika dan hanya jikanya. Rutenya ada. Jadi misalkan kesulitan A ke F langsung, ya terpaksa kita buktikan seperti ini. Kalau yang tadi, kita punya pembuktiannya, yang rute ini tadi, kan kita punya 6 pernyataan bersyarat ya. Kita perlu membuktikan 6 pernyataan bersyarat. Kalau ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau ilustrasi 2 ini, kita butuh membuktikan berapa pernyataan bersyarat nih? Itu yang biimplikasi dihitung 2 atau 1? Loh, gimana tuh? Artinya apa nih kemarin biimplikasi? 8. Nah, oke. Jadi kita punya 8. Bisa bolak-balik, Bu. Nah, ini kan ya, berarti 8. 3, 4, 5, 6, di sini 8. Jadi kita perlu membuktikan 8 pernyataan bersyarat. Oke, ilustrasi 3 gimana nih? Ilustrasi 3, jadi selain A ke F, saya juga kesulitan C ke D. C ke D maupun sebaliknya. Nah, saya punya ilustrasinya yang seperti ini. Ini juga bisa. Kenapa? Karena semua sudah ada jalurnya di sini, jika dan hanya jika.
Untuk A ke F bisa ke mana nih? Dari A ke F diwakili oleh A ke B, A ke B, B ke E, E, Ke E, ke F. E ke F. Nah, dari D ke C bisa lewat mana nih? A ke B, D ke C, D ke C, D ke C. D ke E, D ke B, E, B E, ke C. B ke E, B B ke ke B, ke E, ke C, ke C. D ke C gitu ya. Nah, jadi banyak sekali macam ilustrasinya di sini. Oke, misalkan ya ilustrasi lain nih. Saya punya mana ya? Bentar. Misalkan ini saya hapus. Set. Nah, saya punya arahnya yang ke sini. Dulu kok putih. Merah aja. Saya punya ini nih. Dulu. Saya punya D ke C. Oke, kira-kira kurang berapa nih untuk menghubungkan? Apakah ini sudah cukup mewakili untuk membuktikan 6 pernyataan ekuivalen? Belum, Bu. Belum. Oke, kurang berapa nih? Kurang 1 pernyataan jika maka, Bu. Oke, kurang 1 panah. Di mana? Kira-kira? Terserah, Bu. Bisa dari Oke, salah A ke satunya F, B ke E bisa. boleh nggak saya Biar beda di A, F aja. gimana? Biar beda dari A ke F aja, Bu. Dari A ke F. Ke Oke. F. Nah, ini sudah benar. Misalkan ya, saya ambil gini. Bisa nggak yang seperti ini? Nggak bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Kenapa? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa, Bu. Pernyataan mana yang nggak bisa dibuktikan di sini? Yang kurang, yang belum dibuktikan. Kalau misalkan panahnya ini saya ambil ke atas. Dari B ke E dan F. B ke E. B. Dari mana-mana? Ya, kalau gampangnya yang atas itu tidak bisa ke bawah, Bu. Atas nggak bisa ke bawah. Lah B ke C, sorry Ya, yang ya. Jadi B ini nggak bisa ke ini kan, ke pernyataan yang ini. Begitu juga yang C gitu kan. Intinya pernyataan atas nggak bisa ke bawah gitu kan. Sehingga di sini caranya ya gitu. ini haruslah panahnya ke bawah. Kalau misalkan saya ambil yang BE di sini, boleh nggak? Ke bawah. Dari B ke E. Tanpa ada panah yang A ke F. Bisa nggak itu? Bisa, Bu. Nah, sudah paham ya. Nah, dari sini kita butuh membuktikan berapa pernyataan nih? Itu 10, Bu. 10. Oke, kita punya ilustrasi 3 ini, kita membuktikan 10 pernyataan bersyarat. Nah, sehingga kalau kita misalkan saya punya N pernyataan ekuivalen, berarti minimal kita perlu membuktikan berapa pernyataan bersyarat nih. Kalau 6 tadi, paling sedikit berapa tadi?
pernyataan bersyarat yang perlu kita buktikan? 3 pernyataan. Hah? Saya ngomong tadi 3 atau 6 pernyataan? Oh, kalau 6 pernyataan paling sedikit Paling sedikit berapa tuh? 8. 6 paling sedikit 6. 6 ya. Nah, kemudian balik lagi kalau misalkan saya tadi Iya. punya 3 pernyataan ekivalen, berarti minimal berapa tuh? 8 kali pernyataan, Bu. Kalau misalkan saya punya 3 pernyataan ekivalen, berarti minimal berapa tuh? Ya, minimal 3, Bu. Minimal 3. Minimal 3. Kalau secara umum berarti kalau kita punya N pernyataan ekivalen, berarti kita perlu membuktikan minimal N pernyataan. minimal ya sejumlah N. Iya. Oke. Tapi ketika kalian bisa membuktikan yang ilustrasinya yang seperti ini juga bisa dibalik ya. Misalkan A ke F, F ke E ke D, D ke C, C ke B, B ke A, itu sama aja. Nah, misalkan kesulitan alurnya yang seperti ini, ya boleh aja diakali dengan ilustrasi lain yang tadi lebih mudah. Oke, itu cara membuktikan pernyataan ekivalen lebih dari 2. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, saya punya sifat ini, sifat bilangan real, 3 pernyataan ekivalen. Berarti ini paling efisien membuktikannya ada berapa pernyataan bersyarat di sini. Kita perlu membuktikan berapa pernyataan bersyarat? 3, Bu. 3. Jadi bisa dari I1 ke I2, dari I2 ke I3, kemudian dari I3 ke I1 gitu ya. Oke. Idenya bagaimana nih? Dari I1 ke I2. Mana? Gak ketemu idenya. Kita punya AB-nya keduanya negatif. Jika kita punya A lebih besar B, maka nilai mutlak dari A pasti kurang dari nilai mutlak B. Kuadratnya juga pasti kurang dari. Diapakan tuh? Jangan bilang, wis jelas sih. Ya, ini kita perlu buktikan yang jelas-jelas itu. Gimana idenya? Otomatis tandanya Apa nggak jelas. karena A sama B itu negatif, nanti tandanya berubah jadi A kurang dari B, Bu. Jadi min A kurang dari min B. Terus nanti kan di mutlak, jadinya mutlak A kurang dari mutlak B. Karena kalau mutlak itu otomatis nilainya positif.
Terus dari 2 ke 3. Karena nilai mutlak itu pasti positif, dan nilai apa ya, bilangan yang dikuadratkan itu juga pasti positif. Mana gimana? Bingung, Bu. Oke, jadi buktinya ini ya pakai sifat bilangan real. Kan kita punya A lebih besar B tuh. Karena A dan B tadi negatif, maka kita punyai min A kurang dari min B. Ya, itu pakai sifat bilangan real kan. Nah, min A ini sehingga kita punya di sini nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B. Kemudian dari 2 ke 3, kita punya nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B. Pakai sifat bilangan real lagi. Ya karena kita himpunannya ini bilangan real. Kalau kita kuadratkan, ya perjasamaannya tetap gitu kan. Nah, yang dari 3 ke 1, nah ini yang lebih detail. Kita punya A kuadrat kurang dari B kuadrat, kemudian B kuadratnya dipindah ruas, jadi kita punya A kuadrat min B kuadrat kurang dari 0, gitu kan. A kuadrat min B kuadrat, kita apakan tuh? Kita faktorkan. Nah, setelah itu, kita pakai perkalian bilangan real. Kalau dia hasilnya negatif, maka apa tuh? Karena A dan B-nya keduanya negatif, Tandanya berubah. maka A plus B ini pasti apa nih? Tandanya ini apa? Yang ini tandanya apa? A kuadrat Dari 0. min B kuadrat. A plus B kurang dari Tandanya 0. negatif, maka di sini pasti kurang dari Kurang dari 0. 0. Nah, karena di sini negatif dan hasil perkaliannya itu negatif, maka A min B haruslah positif. Jadi dari sifat A dan B negatif, kita bisa menyimpulkan A plus B-nya ini. Kita tidak bisa menyimpulkan A min B-nya. Gitu kan? A min B apakah pasti positif? Kalau A dan B-nya keduanya negatif, jawabnya apa, Rek? Oke, pernyataan ini salah atau benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Salah. Salah. Nah, hati-hati ya. Contoh penyangkalnya apa tuh? Contoh penyangkalnya? Pilih A min 2, B-nya min 1. A-nya sama dengan min 2, B-nya min 1. sama dengan min 1. Harus hati-hati ya. Maka diperoleh A min B sama dengan berapa tuh? Min 1. Min 1. Ini hasilnya kurang dari 0. Jadi pernyataan salah. Sehingga di sini
Ini yang pasti adalah dikarenakan A dan B-nya negatif, maka kita punya A plus B-nya negatif. Nah, karena di sini A plus B negatif, kemudian hasil kali dari ini adalah negatif, maka A min B haruslah positif. Gitu. Jadi di sini ini sebenarnya bilangnya gini ya, kalau mau didetailkan, karena A B keduanya negatif, maka A plus B ini negatif, sehingga A min B positif. Sehingga kita peroleh hanya lebih besar B dari A min B lebih besar 0, B-nya pindah ruas, kita punya A lebih besar B. Oke. Jadi kalau misalkan kalian kesusahan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, ya bisa aja misalkan 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Tapi harus 1 ke 2. Salah. Bisa juga misalkan 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 boleh. Misalkan alurnya seperti itu. Atau kalau mau 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, boleh 4 kan itu. Kalau misalkan 1 ke 3 atau 3 ke 1-nya kesusahan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang ekivalen lebih dari 2 pernyataan. Jadi intinya itu tadi, teknik pembuktiannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke pembuktian pernyataan dengan kuantor eksistensial. Masih ingat ada berapa jenis kuantor di DDM1? Kuantor apa saja? 2, Bu. Ada 2. Kuantor eksistensial dan kuantor apa? Kalau kuantor eksistensial apa aja tuh? Biasanya pernyataannya, tandanya apa aja? Kata yang menunjukkan dia kuantor eksistensial. Itu Terbalik, Bu. itu simbol notasi matematika. Jangan dibalik-balik. Kata. Terdapat Beberapa. Ada beberapa. Kalau kuantor, satunya apa kuantornya? Universal. untuk setiap Kuantor universal. Yang apa? Dalam pernyataan biasanya ciri-cirinya apa tuh? Semua. Semua. Setiap. Untuk Siap. setiap. Ya. Jadi di sini kuantor eksistensial. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, tinggal ditunjukkan aja eksistensinya tadi apa. Jadi misalkan sifat ini. Terdapat bilangan prima antara 90 dan 100. Cara membuktikannya bagaimana? Ya langsung aja cari siapa bilangan primanya. Berapa tuh bilangan primanya, Rek? 97. 97. Selain 97, ada lagi? 1.
Apa? 101, Bu. 101. Oh, nggak ada ya, maaf, Bu. Salah. Sampai 100 loh, 90 Mar. sampai 100. Ya, Bu, salah, Bu. Maaf. Kamu kok sukanya di luar interval. Oke, jadi kalau misalkan ini kan terdapat, ya udah cari aja siapa. Sama seperti kalau kalian ingat di teorema nilai antara untuk membuktikan keberadaan akar, kan kita cukup membuktikan ada, tapi nggak harus siapa sih akarnya itu. Kita membuktikan keberadaannya aja. Ada nggak? Nah, kalau yang ini kan kebetulan kita gampang aja kan menunjukkannya. Terdapat bilangan prima. Nah, gimana nih? Siapa tuh bilangan primanya? Ada nggak? Nah, kalau ada ya tinggal dibuktikan, tinggal ditunjukkan siapa. Oke, yang kedua, contoh kedua, terdapat bilangan real positif X di mana X kuadrat kurang dari akar X. Bener nggak nih pernyataan ini? Jadi ini kebalikannya kayak kemarin ya. Jadi ini kalau misalkan ini pernyataannya salah, artinya apa nih? Berarti kan semua bilangan real positif ini memenuhi ini. Oke, di sini sifat ini benar atau salah? Benar, Bu. Benar, oke. Salah satu X-nya siapa nih di sini? 1/25. 1/25, 25. oke. 25, bagus. 1/25 kita punya di sini seberapa nih? 625. 625. Yang di sini? 1/5. 1/4 sudah kelihatan. Ya, boleh. 1/4. Jadi di sini pilih X sama dengan 1/4. Oh, Artinya 1/4 kuadrat kurang dari akar 1/4. Jadi kuncinya di sini ambil X-nya yang bagaimana nih agar memenuhi ini? X-nya yang? Antara 0 dan 1. Antara 0,1. Jadi ambil X di interval 0,1. Maka kalian punya ini. Kalau ambilnya yang interval lebih dari 1, ya nggak ketemu ini. Gitu. Oke, kemudian bukti ketunggalan. Jadi yang ini tadi, ini kan hanya terdapat aja. Nah, terdapatnya kan ini tidak selalu tunggal. Maksudnya di sini kan tadi ada yang memilih X sama dengan 1/25, 1/16, dan seterusnya paling gampang. Ini kan sebenarnya nggak harus bentuk kuadrat juga kan? Nah, jadi di sini kita punya terdapatnya ini banyak kan? Kalau misalkan tidak ada kalimat terdapat dengan tunggal, ya udah cukup pilih aja yang memenuhi ini. Nah, bagaimana kalau misal kita membuktikan ketunggalan di sini? Jadi ada di sini terdapat dengan tunggal solusi persamaan linear 2x sama dengan 4. Bagaimana tuh cara membuktikannya? Yang pertama, tentunya tunjukkan tuh keberadaan si solusinya. Jadi, apakah benar dia punya solusi? Kemudian setelah itu, tunjukkan bahwa solusi tadi tunggal. Oke, kita pasti sudah tahu bahwa si solusi ini adalah X sama dengan 2, kan? Oh iya, ini kurang informasi X-nya, ini bilangan real ya. Oke, jadi dari sini kita sudah menunjukkan solusinya nih. X sama dengan 2, dia merupakan solusi dari persamaan linear. Ini, kenapa ya ketika kamu deteksi X sama dengan 2, persamaan ini
berlaku kan. Selanjutnya kita buktikan bahwa si X sama dengan 2 ini merupakan satu-satunya solusi. Bagaimana caranya? Ya berarti kita misalkan, ketika kita misalkan, kita andaikan ada 2 atau ada 2 solusi di sini. Jadi kita punya X1 dan X2 merupakan solusi persamaan ini. Apa artinya X1 dan X2 solusi persamaan ini? Maka ketika kita substitusi ke persamaan, dia berlaku kan sama dengannya. Jadi persamaannya maksudnya. Jadi kita punya 2X1 sama dengan 4 dan 2X2 sama dengan 4. Nah, persamaan ini sama-sama dengan sama-sama, dia bernilai 4, maka kita punya 2X1 sama dengan 2X2. Kita dapatkan dari sini X1 sama dengan X2. Jadi pasti kita punya solusinya ini tunggal, karena ketika kita misalkan ada solusi lain, ternyata solusi tadi sama. Jadi X sama dengan 2 ini merupakan satu-satunya solusi dari persamaan ini. Oke. Ini untuk bukti ketunggalan. Jadi hati-hati ketika kalian buktikan, ketika hanya bilang terdapat, ya cukup ambil aja atau tunjukkan keberadaannya, solusinya tadi. Tapi kalau misalkan ada kata dengan tunggal, jadi kalau pakai kuantor, kalau terdapat itu kan hanya dibalik ya. Aduh, jeleknya. Nah, tapi kalau terdapat dengan tunggal itu ada tanda serunya. Terdapat dengan tunggal. Nah, ini menunjukkan dia ketunggalan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut latihan soal.